Nah, kalau di atomik itu tadi dia ada penambahan EK-nya udah 3 ya, translasinya, translasi. Nah, kalau rotasinya ada 2 ya, EK rotasinya ada 2. Nah, kenapa ada 2? Coba kita lihat ya, seperti ini. Nah, misalkan dia berotasi terhadap sumbu Y, teman-teman. Nah, berarti gimana arah rotasinya? Gini ya, ke sini sama ke sini. Paham nggak? Coba bayangin, ini sumbu Y di sini. Berarti dia rotasinya gimana? Nah, gitu kan? Nah, gini ya. Nah, gitu. Paham? Iya, Paham. Kak. Nah, berarti dia punya energi kinetik rotasi. Energi kinetik rotasi itu kalau dalam benda benda tegar itu atau benda bukan benda inilah, bukan benda titik, bukan tentang teori kinetik gas itu setengah I kuadrat, setengah I omega kuadrat kan. Nah, tapi kalau dia dalam teori kinetik gas dalam molekul-molekul itu energinya menjadi setengah kT saja, rata-rata ya, dia nggak bisa nentuin satu gitu, jadi cuma rata-rata. Oke, satu lagi misalkan kita ambil sumbu Z. Nah, ini sumbu Z teman-teman, di sumbu Z nih. Kak, maaf Kak, tadi gimana? Gimana apanya? Jadi setengah KT gitu tadi, Kak. Yang ini. Putus-putus. Nah, jadi setiap kan gini, kalau di dalam teori molekul ya, teori molekul kinetik ini, kinetik gas, setiap satu energi itu akan sebanding dengan setengah kT. Nah, kenapa kayak gini? Itu mah percobaan menurut si itu Boltzmann apa di Halliday ya. Jadi kalau kalian baca seperti itu intinya mah gitu. Nah, karena ini energi kinetiknya satu di arah apa ini? Arah sumbu apa tadi? Arah sumbu Y ya. Y. Nah, ini kan Y. Sorry yang ini nih. Nah, ini. Makanya jadi setengah kT gitu. Si energi ini ke arah sumbu Y-nya. Nah, sekarang kalau rotasinya arah sumbu Z. Oke, paham barusan Ripka? Arah sumbu Z. Iya, Kak, ya. Nah, kalau arah sumbu Z sebenarnya di gambarnya susah ya di gambarnya. Intinya gini, titiknya, arah sumbu Z itu kan menuju pembaca nih ke sini. Tahu kan pembaca? Ya, tahu ini pembaca kita. Sini nih, lihat kamera saya. Ini kan, ini ke kita gitu. Ada yang ke sini sama menjauhi pembaca gitu. Itu sumbu Z-nya. Ini sumbu Z ya. Oke? Kelihatan kan saya kamera di sini? Halo? Kelihatan Iya, ya? kelihatan, Kak. Oke. Kalian yang nggak kelihatan nggak? Karena kameranya. Ya udah nggak apa-apa. Low. Nah, berarti berarti gini teman-teman. Nah, berarti berotasinya kayak gini coba lihat. Nah, kayak gini nih. Nah, gini. Paham nggak? Gini nih muter. Karena ini sumbu Z, sumbu Z. Berarti nanti muternya gini. Oh, gitu. Oke? Berarti EK-nya adalah setengah I omega kuadrat. Atau ada penambahan setengah KT lagi teman-teman. Oke, sip. Paham ya? Nah, energi kinetiknya satu lagi kemana? Harusnya kan kalau ada 3 sumbu harusnya ditambah 3. Ini kenapa 2? Harusnya kan nambah 3 ya. Ini kenapa 2? Ini enggak gitu. Ada yang tahu nggak sebelum saya jelasin? Hapus ya. Susah ini screen-nya. Nggak bisa gede. Oke, kenapa? Kenapa 2? Energi kinetik satu lagi kemana? Halo? Kalau diputar terhadap sumbu X itu nanti dengan gayanya 0. Jadi Wah, nanti setengah I omega kuadratnya sama dengan 0. waduh, ini udah baca ini. Siapa ini? Ini Adrian atau Rian. ini? Rian? Rian. Oh iya, mantap nih. Ya, jadi Rian yang benar ya. Jadi inersia itu apa tadi? MR kuadrat. Nah, EK itu apa? Setengah I omega kuadrat. Nah, sebenarnya momen lengannya sebenarnya masih ada Rian ya sebenarnya gitu. Coba lihat. Tadi Rian jawabnya tentang lengan ya Rian ya. Ini kan porosnya di Ya. sini, porosnya di sini, masanya di sini masa molekulnya. Berarti R-nya ada nggak? Oh, terhadap sumbu X. Ya ini sorry benar, berarti ada benar.
Nih, ini porosnya di X ya, ini porosnya nih. Jadi porosnya melalui bendanya, berarti nggak ada R-nya, ini nggak ada. R-nya sama dengan 0, ya tidak ada jaraknya ya antara poros dengan dirinya. Ini nih, porosnya Iya, di Kak. porosnya di dirinya. Jadi otomatis ini adalah 0. Oke, paham ya? Oke, berarti tadi energi untuk di atomik itu, energi di atomik. Berarti gimana teman-teman? 3/2, gini tuh. 3, sorry. Nah, 3 dikali setengah KT, oke, ditambah 2 dikali setengah KT, paham ya? Halo, selamat datang Nadia. Ini baru ini kok, setengah jalan. Baru 1 jam kurang, oke nggak apa-apa. Berarti kan ini translasi udah ya, translasi, ini rotasi. Nah, jadi kita tahu bahwa di atomik itu jadi dia 5/2 KT teman-teman. Energi itunya apa teman-teman? Energi yang dimiliki oleh di atomik. Nah, kemudian kita inginkan energi internal itu apa? 5/2 NR delta T ini gimana teman-teman? Ada yang paham? Dari sini ya, 5/2 misalkan di atomik. K itu apa? R dibagi apa? Na ya. Delta T, benar nggak gini? Jadi K itu R per Na, benar nggak Mas? Ada yang gini? Dan tahu nggak? Dari ide ada? Oke, kalau udah oke, saya lanjutin. Nah, berarti Na itu apa? Avogadro ya? Mol adalah N dibagi Na ya? Atau Na itu adalah N dikali N per N gitu ya. Oke, jadi 5/2 R dibagi ini ya, N per N gini ya, ini teman-teman. Oke, nah N ini naik ke atas ya, jadi 5/2 N R delta T. Nah, N nya kan satu molekul, karena kan kita anggapnya ini untuk satu molekul saja, berarti N nya cuma 1. Jadi N yang bawahnya nggak ada, jadi ini rumusnya ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kalau yang dari itu yang energi dalam rumus awalnya 5/2 Oh, N bukan 3/2. Ini mah kan untuk yang di atomik sih. Iya, maksudnya ada N-nya itu. Yang mana? N kecil? Iya, yang atasnya yang plus Yang di mana ini? awal. Yang ini? Nah, itu. Oh, ada N-nya ya? Ini kan untuk Iya, satu tadi ada. ya, sorry, berarti ini ada ya. Jadi ini untuk apa ya? Untuk banyak kan ada NKT ini. Itu ya. Jadi tinggal nanti dibagi coret-coret ya sama yang atas. Yang N di sini N. Oke. Oke. Ini mah untuk satu, kalau untuk satu gitu nih N-nya nggak ada, tapi untuk nanti banyak partikel kan untuk delta U itu delta E internal itu adalah apa? Misalkan 3/2 KT, nah dikali N gitu maksudnya gitu ya. Energi dalam itu adalah energi yang dimiliki oleh seluruh partikel gitu loh. Kalau yang saya misalkan yang ini KT-KT gini mah, dia dimilikinya cuma satu partikel gitu teman-teman. Ya, paham ya? Kalau N itu banyak Banyaknya partikelnya. betul. Kalau energi dalam itu kan mencakup kayak energi total gitulah. Jadi energi dalam itu bahasanya adalah energi total di dalam sistem itu gitu. Jadi kalau energi total mah berarti harus dikali banyaknya partikel. Kalau yang di atomik berarti dianggapnya satu partikel. Ya, di atomik satu partikel. Yang 5/2 itu. Karena kita ninjaunya satu gitu. Satu di atomik. Satu sistem. Oke, kita lihat ke Haliday lagi ya.
Harus di screen-nya. Bentar. Nah, coba. Saya terangin sedikit lagi tentang oh di sini mah nggak ada lagi ya. Harusnya nanti ada nambah lagi teman-teman. Ini udah kelihatan kan? Nah, jadi translasional, rotasional, oh nggak ada. Nanti di sini ada vibrasional ya. Ya, kalau nanti suhunya lebih tinggi lagi ya. Oke teman-teman. Tapi kan di sini nggak ada, nggak diajarin ya. Tapi ada sih harusnya di bawah. Jadi kalau vibrasi ya, jadi kalau si suhunya lebih tinggi lagi, oh, ada nih di sini, sorry. Ada grafiknya, saya lihatin. Di Haliday ada grafiknya nih. Kelihatan ya? Bentar. Saya lihatin ke bawah. Kalau nggak salah ada. Nah ini teman-teman. Kelihatan di sini? Yang kelihatan yang ini? Ya, Kak. Nah, saya bacakan ya. Jadi ini CV per R dari suhu ya untuk diatomik. Nah, jadi ini untuk diatomik ya. Jadi ini diatomik nih. Kalau monoatomik itu dia tidak punya rotasi sama osilasi, dia nggak punya. Ya, jadi ini grafik ini khusus diatomik. Oke. Kalau poliatomik mah rumit. Jadi kalau poliatomik mah nggak dipelajari ya, nggak usah, nggak apa-apa. Saya juga bingung neranginnya itu 3 dimensi. Jadi lebih. Oh iya Kak, jadi tadi tuh perbedaannya CV sama C yang tekanan sama yang volume bedanya apa? Oh iya, Tadi. bedanya nanti sebenarnya penurunan. Nanti saya turunin sedikit lagi, sebentar lagi. Kayak gini. Jadi intinya gini, kalau ini kapasitas kalor pada volume, pada tekanan tetap kalau CP ya. Kalau CV kapasitas kalor pada volume tetap, itu perbedaannya. Kalau di rumusnya nanti seperti ini. Nah, seperti ini nanti ya. Oke, sebentar lagi lah, apa? Nanti saya ke sini. Ini saya terangin dulu osilasi. Nah, jadi setelah nanti dia punya CD atomik ya, setelah dia punya translasi sama rotasi, dia bakal punya osilasi. Tahu kan osilasi di itu di bab 7 ya, udah belajar di modul 7 osilasi ya, nah, kayak gini ya. Nah, jadi kalau osilasi saya pengen tahu, di osilasi ada berapa gerakan, ada berapa energi di osilasi? Ada yang bisa jawab nggak? 2. Energi apa aja kalau 2? Kinetik sama tegas Osilasi. gitu. Osilasi. Osilasi. Osilasi itu bentuk umumnya energinya pasti seperti ini teman-teman. EK ditambah EP atau U ditambah K gitu kan. Nah ini konstan kan? Konstan gitu kan? Ini kan? Ayo saya ingat-ingat lagi. Tengah K. Enggak, ini mah enggak ada hubungan dengan teori kinetik gas. Enggak ada. Ini saya sambil terangin dikit. Ayo, berarti ini setengah KX kuadrat ditambah MV kuadrat. Ini konstan di mana-mana ya? Everywhere. Paham kan? Nah, kalau dia ada di apa sambil terangin aja sedikit. Kalau dia ada di X sama dengan 0, artinya di titik setimbang X sama dengan 0, berarti energi kinetiknya mengalami apa teman-teman? Ini kan 0 nih, energi potensialnya kecil. Berarti ini adalah maksimal. Ingat ya itu ya. Jadi setengah MV max. Nah, V max itu berarti ada di sini teman-teman. Nah, terakhir kalau dia ada di V di amplitudo gitu ya, di amplitudo. Nah, berarti kalau di amplitudo X-nya maksimum. Ini maksimum nih. Maksimum. Kalau maksimum ini kan harus sama dengan ini. Ini setengah KA kuadrat sama dengan setengah kuadrat, ini kan harus 0. Oh, berarti kecepatannya 0 nih. Oke? Ya. Dah, itu mah singkat saja. Jadi intinya di dalam osilasi itu ada 2 energi, selalu ada 2 energi. Jadi energi kalau di dalam molekul yang ini dia ada energi pegas ya, kayak gini, bergetar gitu ya. Jadi dia bakal ke sini sama ke sini. Kayak gitulah, bergetar gini nih, osilasi namanya nih. Ini nanti ada teregang sama tertekan si pegas ini, yang di tengahnya. Itu kita asumsikan menjadi sebuah gerakan osilasi gitu maksudnya. Yang berhubungan dengan energi potensial pegas.
Kemudian karena dia ada gerakan ke apa namanya ini? Laju translasi kan? Ke kanan ke kiri itu laju translasi. Jadi ada dua energi di sini. Ada setengah kx kuadrat, ini akibat pegas tertekan kan? Nah, satu lagi ada setengah mv kuadrat. Karena apa? Karena si kecepatannya nanti gerak ke kanan dan ke kiri. Gerak lurus. Oke, paham ya? Nah, sehingga energi yang dipunya oleh diatomik pada suhu yang lebih tinggi 3/2 kT, yang ini translasi teman-teman, ditambah berapa? 2/2 ya? 2 kali setengah kT ditambah 2 kali setengah kT ya. Paham sampai sini? Ini ada rotasi, yang ini adalah osilasinya. Osilasi. 3 tambah 2, 5 tambah 2, jadi 7/2 kT. Yang osilasinya kenapa 2 juga, Kak? Ya udah barusan ini udah ini nih. Jadi dalam osilasi dia Oh, punya iya. punya energi potensial dan punya energi kinetik. Gitu. Oke, Kak. Kinetiknya translasi ya, enggak rotasi. Oke, itu sih. Nah, sekarang saya bahas tentang balik lagi ke pertanyaan Lutfi. Ini Lutfi atau Drian? Saya tadi nanya, saya lupa. CP dan CP ya. Lutfi ya. Ya, Kak. CP sama dengan CP plus R. Kayak gini kan? Paham nggak yang ini? Jadi CP itu selalu lebih besar dari CV. Nah, kita balik lagi ke isovolume. Karena kan isobar kita udah terangkan tadi ya. Sorry, isovolume yang udah ya. Isobarnya, balik ke isobar. Sorry. Isobar. Nah, berarti apa? Delta E internal sama dengan Q min W, teman-teman. Oke. Delta E internal ini sebenarnya udah ketahuan dari isovolume kan, kita udah tahu isovolume tadi. Berarti ini CV N ya. N CV delta T sama dengan Q min, ayo apa ini? W itu apa? P delta P. P delta V. Atau kalau dalam rumus gas ideal berarti gimana? NRT. Oke, benar delta T ya. Oke, berarti Q min NR delta T, teman-teman. Nah, CV-nya, kalau ini kan kita lagi ngomongin monoatomik dulu ya, yang terkecil dulu. Ini adalah 3/2 R. Delta T. Nah, berarti Q ya, kalor untuk si isobar, apa teman-teman? N CV delta T. Ya, ini rumus umum. Jadi rumus umum kalor itu kayak gini. Ini rumus umum ya, ingat. Nah, ini rumus umum untuk semua kondisi, apakah itu isovolume, isobar, isotermal, seperti ini. NC delta T ya. Nah, tetapi kita lihat Q di sini nih, yang ini belum saya bentuk ke yang lain, Q-nya sama dengan yang ini kita pindah ruas ke sana. Pindah ruas ke kiri. Berarti 3/2 NR delta T ditambah ini ya. NR delta T. 3/2 ditambah yang ini 1, 2/2, jadi 5/2 NR delta T. Nah, ini adalah Q-nya. Sedangkan Q itu yang ini. Berarti N CV delta T sama dengan 5/2 NR delta T. Ada yang bisa coret? Coret, 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 coret. Oh, udah ketahuan tuh. Berarti CP-nya adalah 5/2 R. 5/2 R itu tidak lain adalah CV aja ditambah R. Oh gitu. Jadi hubungannya nih ya. Paham ya? Kalau energi dalam rumusnya pasti NCV delta T. Kalau untuk energi dalam, ingat ini. Kalau kalian ada ujian, selalu always kayak gini. Ingat ini, ingat. Nah ini nggak mau berubah, nggak berubah. Ingat ya. Nggak boleh kalian jadi nulis gini NC, nggak boleh, ini salah nih. Ngawur ini. Karena kita udah turunkan tadi. Sebelum saya tangan ini gitu. Ingat ini, NCV itu pasti 3/2 ya. Kalau untuk monoatomik ya. Halo? Kecuali di atomik, jadi dia bakal 5/2. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak tentang isovolume dan isobar? Kalau nggak ada, saya lanjutin ke isotermal.
Ada? Ngerti nggak ini yang saya tulis? Apakah mau ada yang pertanyaan atau saya langsung hapus? Sebenarnya ini ada di Holiday Ngerti. juga, ada di Holiday juga. Jadi kalian bisa lihat di Holiday. Kalau kalau key bisa CP, bisa CV, bisa ganti-ganti gitu ya, Kak? Nah, key umum, ini key umum, hati-hati ya, key umum. Jadi kalau key umum, rumus umumnya itu adalah N, C, delta T, hati-hati ya. Ini umum, saya nulisnya umum. Jadi di sini kalian nggak boleh embel-embelan, ya. Nggak boleh CP atau CV kalau umum. Nah, tapi kalau nanti Oh, kalau Q dalam volume tetap gitu loh maksudnya ya. Berarti N, CV, delta T. Paham? Kalau Q untuk P tetap, berarti N, CP, delta T. Gitu teman-teman. oke, Kak. Nah, kenapa si CP tidak ada, C tidak ada dalam isotermal? Jadi si kapasitas kalor itu adanya dua teman-teman ya. Dalam isovolume dan isobar ya. Oke, jadi isotermal sama adiabatis mah nanti nggak ada ya. Karena kita akan coba lihat isotermal seperti apa. Nah, proses yang ketiga yang harus kalian ingat di dalam bab ini yang paling fundamental itu proses isotermal, teman-teman. Iso itu sama, berarti termal suhu ya. P terhadap V. Nah, gitu ya. Nah, isotermal itu biasanya melengkung, teman-teman. Bentuknya melengkung. Kayak gini ya. Ini titik 1 di sini, titik 2 di sini. Nah, kenapa melengkung kayak gini? Melengkung. Ini mah nggak melengkung ya. Ada yang tahu nggak ini kenapa melengkung? Alasannya apa? Iseng aja gitu ya, iseng. Ah, enggak iseng. Kayak ini nih. Yang saya asir. Yang ini sih bukan yang saya asir, itu mah luas. Kayak ini nih. Nah, ini yang melengkung. Kenapa melengkung? Kurva isotermal. Isotermal itu berarti T1 sama dengan T2 ya. Oke? Halo? Ya, Kak. Oke, kita lanjutkan. Berarti kita lihat dari W sama dengan, kalau isotermal berarti bakal ada yang nol ya. Ya, ini Ya, paham Kak. nggak kenapa nol? Kan karena rumusnya, Kak, delta T. Iya, betul. Karena ini bergantung delta T. Karena waktu. Karena suhunya temperaturnya sama, artinya selisihnya jadi nol. Ya, ini udah jelas. Berarti saya punya hukum termonya gimana? Nol sama dengan Q min W. Berarti Q sama dengan W, teman-teman. Tapi key-nya 0, Kak. Loh, kenapa nol? Kan nol mah bubar, semua bubar. Jangan atuh, kan ada W di sini, Oh. ada kerja. Oh. Kalau kerja dilakukan berarti ada energi dong. Maksudnya kan rumus key juga ada NC delta T. Kayak gini. Kayak gini maksudnya. Heeh. Ya, ini mah kan bergantung situasi. Di Iya. sini kan nggak nol. Apanya yang nol? Delta T ini maksudnya nol. Heeh. Nah, delta T ini, delta T itu hanya fungsi bergantung sama ini teman-teman. Fungsi dari energi dalam. Jadi kalau yang ini mah, si Q-nya kita nggak bisa langsung kayak gini, karena kan kita nggak tahu. Ada nggak rumus C pada saat isotermal, ada nggak? Ayo saya nanya. Oh iya, nggak ada, Kak. Nggak ada, emang nggak ada. Akibatnya rumus ini nggak berlaku gitu loh maksudnya ya. Jadi Oke, Kak. nggak bisa kayak gini. Ya oke, itu pertanyaan yang ya kalau kalian nggak paham pasti wah itu pasti nol kan data. Ya bisa kayak gitu sih. Bisa kalau kalian nggak paham. Karena isotermal itu nggak ada C isotermal atau nanti C adiabatik kan nggak ada juga ya. Nggak tahu ya, nggak tahu. Ini nggak ada. Nah, akibatnya karena kita belum tahu rumus N, C, delta T yang ini, ya kita nggak tahu, ya udah kita ambilnya dari W saja. Kenapa bisa diambil dari W? Karena grafiknya lihat. Grafiknya kan bisa kita cari dari luas ini.
Paham sampai situ? Oke, ini konsep sih nggak apa-apa. Jadi intinya kalau 4 proses ini kalian ingat, kalian pahami, otomatis sih menurut saya di bab ini 70% bab ini maksudnya bab modul 9 kalian bakal bisa sebenarnya. Kalau proses-proses ini kalian pahami. Oke, saya lanjutkan PDV. Halo, ada ini nggak ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Ripka? Nadia, Paham, Kak. Nadia mana? Nadia menghilang lagi. Perasaan tadi ada Nadia, tapi nggak ada nih. Nggak tahu. Tadi kayaknya sinyal dia nggak bagus ya, Kak. Oh, ya sudahlah, nggak apa-apa. Oke, nah sebenarnya prinsip awal usaha isotermal kita mulai dari sini. Ya. W-nya adalah P dV. Nah, P ini kita substitusi karena P-nya kan tidak konstan ya, ini kan cuma melengkung. Kalau melengkung kan kita nggak tahu ini cuma satu titik nih kalau P yang ini. Cuma satu nilai. Sedangkan ini kan ada 2 titik ya yang dan nilainya berbeda melengkung lagi. Ya, intinya nilainya berbeda gitu, 1 dan 2. Jadi di sini harus ada 2 titik gitu ya. Kalau mau nyari P. Berarti kita cari persamaan lain. Dari sini PV sama dengan NR delta T. Kalau di sini delta T biasanya berarti di sini P delta V, teman-teman. Itu ya. Nah, berarti P-nya kita substitusi jadi NR delta T per sorry, jangan ada delta T dulu deh. T-nya 1 karena kan saya pinginnya 1. Nah, gitu. Jadi N RT per V. Nah, gitu. Nah, gitu teman-teman. Ini kan integral. Nah, gitu ya. Kalian kan udah belajar sekarang udah masuk ke integral ya, tentang integral kan? Integral fungsi transenden. Halo? Fungsi transenden kan kalian belajar kayak gini kan? Integral Iya, Kak. integral kayak gini kan? Nah, ini kan jadi logaritma natural ya, ln. V ya ini V2 gitu, V1 V2 per V1. Kayak gini teman-teman. Paham ya? Makanya grafiknya kenapa melengkung? Karena grafik logaritma ln. Itu T-nya bukan delta T ya, Kak? Yang mana? Yang PVNRT. Bukan. Kalau di sini PP, P-nya 1, di sini mah jangan delta T saja. Kalau kamu pengen delta V, baru deh di sini delta, ikutan delta gitu, kan berubah. Ini ikutan berubah. Tapi kan saya pengennya cuma 1 titik. 1 titik. Seperti itu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya lanjutin. Jadi ini intinya ini, ya. Jadi luas grafik ini karena bentuknya tidak simetris gitu, berarti pakai ln aja teman. Paham ya? Saya terangin yang terakhir berarti. Kalau udah saya hapus. Clear. Oke. Ada pertanyaan dulu nggak? Halo. Tes. Nah, jadi kalau untuk isotermal biasanya titik-titiknya ini ya, melengkung gitu ya. Melengkung ya. Nah, kayak gitu ya, melengkung. Gitu ya. Ya. 1, 2, T ada nilainya lah. Nah, kalau yang terakhir adiabatik. Nah, kurvanya lebih curam teman-teman ya. Lebih ke curam sini ya. Itu ya. Jadi wah, bentar lagi mati lagi. Lebih curam ya. Nah, adiabatik ini kalian harus menghafal ya, emang begitu ya. Jadi ada beberapa persamaan seperti ini teman-teman. Nah, PV-nya konstan. Ingat ya. Sama satu lagi T sama V-nya ya. T sama V itu gamma min 1 ya. Konstan. Nah, ini aja kalian. Gamma itu apa? Perbandingan CP dan CV ya. Kalau CP itu tadi apa kalau di atomik? Monoatomik. Kalau monoatomik 5/2 R
dibagi 3/2R. Jadi berapa teman-teman? 5/3 ya. Nah, jadi kalian masukin nanti ke sini. Maksudnya bagaimana? Kayak gini, V1 gamma dengan V2 gamma. T1 V1 gamma min 1 sama dengan T2 V2 gamma min 1. Kayak gitu teman-teman ya. Kalau untuk usahanya harus ditulis, di haliday nggak ada, jadi harus coret-coret gitu. Jadi sebenarnya nanti ada angkanya W-nya saya lupa lagi. Intinya bawahnya ada gamma min 1 kalau nggak salah. Ya. Jadi diturunkan dari persamaan P kali delta V kayak gini. Ya. Jadi nanti P-nya kayak tadi nRT apa teman-teman? V ya. Dikali V gamma. Nah, kayak gini kan. Intinya nanti agak lumayan panjang sih. Nah, kalau adiabatik itu apa adiabatik? Adiabatik itu A itu tidak ya. A itu tidak ada, tidak lah ya. Artinya A itu tidak, adiabatik itu kalor ya. Jadi artinya di dalam sistem itu tidak ada kalor yang masuk. Kalor masuknya tidak ada atau yang keluar ya. Jadi Q-nya sama 0. Nanti rumusnya delta E-in-nya sama dengan apa teman-teman? Min W ya. Kan Q min W ya. Nah, jadi kalau kalian nggak tahu rumus usahanya, kalian cukup ke sini aja nih. Nih. Jadi kan W-nya kita nggak tahu karena kan rumusnya ini lumayan panjang kalau nggak salah gini. W1 gamma, saya lupa lagi nih. Adalah di sini. Nah, kayak gitu kalau nggak salah. Apalah panjang, nanti kalau mau nanti saya cariin. Dan saya kotret kalau mau. Nah, sebenarnya kalau kalian nggak bingung ya, W-nya nggak tahu nih. Ya udah berarti W-nya adalah minus ini aja. Delta E-in internal, oke? Kalau delta E-in kan kalian udah paham. Udah tahu. Rumusnya apa delta E-in? N CV delta T kan kayak gitu. Ya. Sip. Any question? Ada pertanyaan? Halo. Ayo, bebas nanyanya, ini bukan dosen kok. Jadi kalian slow aja. Kalau sama dosen kan pasti malu. Nyantai aja di sini. Oh, ini mengikuti nggak Rika? Nadifa ngikuti nggak? Masih paham Kak kalau sampai sini? Oh, berarti paham ya? Oke, kalau paham saya hapus berarti. Saya lanjutin ya. Oke. Nah, kita lanjut ke tutorial lagi. Tutorialnya mana? Nah. Oh, sorry. Nah, yang ini ya. Nah, berarti ini kelihatan kan saya tulis nomor 2. Berarti W-nya adalah pada saat isobar berarti ya. Isobar. Berarti apa teman-teman W-nya? Delta E-in sama dengan Q min W. Ini lagi share screen yang mana? Oh, belum berarti. Sorry. Screen, bentar. Oke. Bukan yang ini deh. Kelihatan sekarang? Nomor 2, nih saya lagi nulis. Isobar. Kelihatan Kak? Oke, kalau isobar berarti W sama dengan apa teman-teman? Kalau kalian pusing dari hukum ini. Termo 1 gini kan? Berarti W-nya apa? Pindah ruas ya W-nya ke sini. Berarti Q min ya. Q min delta E-in gitu ya. Oke, Q-nya berapa katanya? Nah, ini adalah kalor yang dibutuhkan pada tekanan konstan. Oh, berarti ini 50 teman-teman. Tuh. Delta E-in adalah tadi kalor yang dibutuhkan delta E-in itu apa? Delta E-in itu adalah NCV delta T. CV itu pada volume tetap. Tuh, sejumlah gas ideal membutuhkan 30 Joule pada volume konstan. Oh, berarti ini adalah CV ya, pada saat CV berarti delta E-in. Tuh, gitu. 20 Joule.
Joule. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya lanjutin. Kita lanjut aja ya. Jadi intinya keempat proses itu kalian pahami dengan baik. Kalau udah bisa, kalian otomatis sih bakal lancar gitu di Ini persoalan. nomor 2 apa nomor 3, Kak? Ini masih nomor 2. Di share screen-nya nomor 3. Oh yalah. Salah gitu. Pantesan ini agak aneh tadi. Oh, ini saya screen. Ini bukan nomor 2 nih. Ini saya nomor 2 nomor 3 ini. Oh, nomor 2, Kak. Ini soalnya di screen-nya nomor 3 loh. Waduh. Paint. Oh, di paint. Aduh, salah nih ngaco. Bentar. Saya salah screen. Lagi share. Bingung nih banyak screen yang mana. Oke, yang ini kali ya. Nah, ini udah kelihatan nomor 2. Udah, Kak. Udah. Oke, berarti tadi saya tulis lagi delta E in Q min W. Berarti W-nya adalah Q min delta E in ya. Q-nya berapa tadi? Pada tekanan tetap ya ini ya. 50 kurangi delta E in, paham kan? Delta E in pasti aja CV lah ya. Kalian pasti ingat nih, wajib ingat ya ini, wajib ingat. Jadi kalau pada volume tetap pasti delta E in. Nah, ini adalah 30. Jadi 20 joule. Nah, paham ya? Sip, paham ya? Nah, kalian juga selain harus mengingat yang adiabatis, ingat adiabatis apa tadi? PV gamma konstan sama T V gamma min 1. Ingat ini jangan kebalik ya. Nah, kalian juga berlaku yang hukum apa ini namanya ya? Nah, seperti ini. Saya lupa, pokoknya hukum gas lah. Nah, ini juga boleh kalian pakai pada saat kondisi-kondisi yang lain. Seperti kondisi apa teman-teman ini? Isobar. Intinya selain ini aja. Selain adiabatik. Isovolum, silahkan pakai itu. Satu lagi, isotermal. Ya, pakai yang ini ya. Jadi ini berguna buat untuk mencari titik-titik teman-teman dalam grafik. Kan grafik itu pasti dia ada titik-titik itu kan. Nih. Ya. Kayak gitu-gitu kan. Nah, ada titik-titik, ini titik 1, titik 2, titik 3, titik 4. Oke, paham ya? Oke, kalau paham saya lanjutin ke soal yang selanjutnya. Oke, bentar. Mana ya? Oke, nomor 3 berarti ya. Nah ini, kelihatan nggak nomor 3 sekarang? Ini nomor 4 ya. Nomor 3 yang mana? Oh, ini nomor 3. Kelihatan nggak saya share nomor 3? Nah ini. Halo teman-teman? Enggak, Kak. Masih nomor 2. Waduh, harus share gitu ya? Oh, harus di-share gitu. Ya udahlah, enggak apa-apa. Nih kayak gini. Kelihatan? Nah, udah, Kak. Oke, bentar.